Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 April 2023. Saudaraku, mari kita selalu bersyukur di dalam doa kepada Tuhan kita. Dan marilah saudara kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37 dan Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Jangan gagal paham. Saudaraku yang terkasih, mengawali perenungan pagi hari ini saudara sebagai refleksi saat teduh kita. Yang pertama, sungguhkah kita percaya akan Dia Tuhan kita Yesus Kristus? Percayakah kita dengan penuh iman akan Dia yang telah wafat di atas kayu salib, bangkit hari ketiga dan naik ke sorga? Dan yang ketiga saudara, kalau kita percaya, sudahkah hidup kita menurutnya, menurut sabdanya, perintahnya? Injil yang kita renungkan hari ini merupakan kelanjutan Injil kemarin yang kita renungkan saudara. Nikodemus yang adalah seorang rabi atau guru atau pengajar Taurat, semula tidak mengerti perkataan Yesus bahwa ia harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Yohanes 3 ayat 9 sampai dengan 10. Tak heran juga saudara kita yang sudah cukup lama mengikuti Yesus. Bahkan kita yang telah pelayanan kemana-mana. Sering kita tak memahami akan arti dari perkataan Tuhan Yesus dilahirkan kembali. Kita sering seperti Nikodemus yang dimana sebagai pribadi sering keliru untuk memahami akan ajaran Kristus atau renungan-renungan yang disampaikan. Kita selalu gagal faham saudara. Tidak sedikit dari kita yang kurang memahami karena masih mengikuti akan kebenaran pribadi saudara. Sehingga kita sulit memahami arti dari perkataan Yesus dilahirkan kembali. Yesus mengingatkan Nikodemus juga kepada kita sekalian pada saat ini. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Yohanes 3 ayat 12. Saudaraku, di sini Yesus menuntut keterbukaan hati Nikodemus. Hanya dengan hati yang terbukalah, maka pengajaran yang disampaikan Yesus Tuhan dapat dipahami dan dimengerti. Nikodemus perlu meninggalkan prinsip-prinsip keyahudiannya untuk menerima dan memahami setiap penyampaian Tuhan Yesus. Keterbukaan hati juga saudaraku yang terkasih perlu bagi setiap kita untuk membuat sapaan dan pengajaran Tuhan Yesus mudah diresapi dan dimengerti oleh kita. Jika kita tidak membuka hati saudara, kita akan selalu berontak. Berontak karena berbeda paham dengan prinsip-prinsip kita saudara. Kita tak sedikit dari kita mendengarkan firman atau renungan atau homili, muka kita mulai masem, cembetut, hati kita berontak, serasa kita dihakimi, kita ditunjuk, kita dipojoki. Kita bahkan saudara setelah mendengar itu saudara, merasa kita dihakimi, kita menjauh dari gereja, kita menjauh dari romo, pastor kita, pendeta kita, hamba-hamba Tuhan kita yang lain. Seakan-akan mereka menghakimi kita. Seakan-akan mereka menuduh memojokkan kita. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada setiap kita untuk tidak gagal paham dari setiap menerima firman Tuhan. Untuk itulah perlu keterbukaan hati dari setiap kita saudara, agar kita dapat dengan mudah memahami dan kita dapat mengerti apa yang disampaikan. Memahami dalam pengertian, dalam memahami firman Tuhan ini di dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Keterbukaan hati ini saudara membukakan kita juga untuk memperbaharui diri kita
Sehingga kita tidak mudah gagal paham lagi. Sehingga kita juga mudah memahami berkat bimbingan Roh Kudus. Dengan keterbukaan hati juga membuat hati kita dapat menerima orang lain dan mendapatkan atau menerima pendapat-pendapat mereka. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau saudara saat ini membuka hati kita agar kita tidak gagal paham lagi. Mau selalu meresapi dan merenungkan setiap firman dan renungan yang disampaikan oleh siapa saja saudara. Yang terpenting saudara, kita harus cerna. Kita harus kembali meneliti akan kebenaran itu. Dengan demikian kita akan mampu percaya dengan sungguh-sungguh dan mengimani Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang telah wafat di atas kayu salib dan bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Dan kita mau mengikutinya yang telah menunjukkan jalan hidup dan kebenaran. Karena dialah yang berasal dari surga dan tahu akan jalannya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat 13. Tuhan Yesus, sungguh sering kami gagal paham akan ajaran-Mu. Untuk itu pimpin dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami akan semua firman yang kami dengarkan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.